Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya sudah disampaikan bahwa berkurban itu boleh disembelih sendiri, juga boleh mewakilkan. Nah, pada kesempatan ini mari kita sama-sama menyimak tentang perwakilan dan kepanitiaan kurban. Ini penting. Kenapa penting? Karena memang yang sudah menjadi kebiasaan di kita itu adanya panitia kurban. Yang pertama, dalam perwakilan dan kepanitiaan kurban perlu diketahui status dan tugas panitia. Panitia kurban adalah sekelompok orang-orang tertentu yang pada umumnya dipersiapkan oleh suatu organisasi, misalnya takmir masjid, DKM, atau juga mushola, atau instansi lainnya. Untuk apa? Guna menerima kepercayaan yang disebut amanat dari pihak yang berkurban, dari pihak mudhohi, agar melaksanakan penyembelihan hewan kurban dan membagikan dagingnya. Ini panitia. Memperhatikan pengertian panitia tadi, maka dalam pandangan fikih, panitia adalah wakil dari pihak mudhohi, dari pihak orang yang kurban. Sedangkan wakalah menurut syara adalah penyerahan oleh seseorang tentang sesuatu yang boleh ia kerjakan sendiri dari urusan-urusan yang bisa digantikan kepada pihak lain agar dikerjakan pada waktu pihak pertama atau mewakil masih hidup. Ini dalam fikihnya tentang wakalah. Tugas pokok panitia adalah menyembelih dan membagikan dagingnya kepada pihak yang berhak sesuai dengan pernyataan pihak mudhohi, pihak yang kurban saat menyerahkan hewan kurban. Maka panitia tidak diperbolehkan melanggar amanah itu. Karena amanah itu adalah dari orang yang berkurban, maka panitia tidak boleh melanggar apa yang sudah diamanahkan. Dalam teori dan prakteknya, perwakilan dalam ibadah kurban dapat terdiri dari 4 hal. Ini dalam kepanitiaan. Pertama, pembelian hewan kurban. Karena yang akan dibelinya sapi, tidak mungkin kalau belanja sendiri-sendiri, maka orang yang 7 ini menitipkan uang kepada panitia untuk membeli hewan kurban. Disebutnya perwakilan dalam pembelian hewan kurban. 1 itu. Yang kedua, niat berkurban. Ini juga bisa diwakilkan. Kemudian penyembelihan. Kan jaranglah yang menyembelih sendiri. Dan yang keempat adalah pembagian dagingnya itu. Masing-masing berdiri sendiri hal yang 4 tadi. Maka orang dapat mewakilkan semuanya itu yang 4. Dari mulai pembelian, kemudian penyembelihan, kemudian apalagi niat, kemudian pembagian. Nah, bisa juga orang tersebut mewakilkan sebagian dari yang 4 tadi. Misalnya mewakilkan pembelian, niatnya dia lakukan sendiri, nyembelihnya dia lakukan sendiri, atau yang lainnya. Oleh karenanya orang dapat mewakilkan semua atau sebagian dari 4 perkara yang sudah disebutkan. Yang kedua, setelah status dan tugas panitia, kita juga harus tahu ketentuan perwakilan dan pembelian hewannya. Bagaimana ini? Orang yang hendak melaksanakan kurban dapat mewakilkan pembelian hewan kurban kepada orang lain atau kepada panitia yang amanah.
baik secara langsung dia bertemu, atau lewat telepon, atau lewat chat, sekarang zaman pakai WA misalnya, atau melalui surat tertulis. Perwakilan dapat dilakukan dengan menentukan harga hewan yang disepakati, atau secara umum, yaitu pembelian hewan yang memiliki kriteria sebagai hewan kurban dengan menyerahkan sejumlah uang yang disepakati, ya kan, dengan menyerahkan uang yang disepakati. Ini sangat jelas dalam kitab I'anatut Thalibin. Uang untuk pembelian hewan kurban dapat diserahkan langsung atau melalui transfer. Bisa diberikan langsung secara tunai kepada panitia yang tadi, atau juga bisa lewat transfer, tidak masalah. Kemudian yang ketiga, ketentuan perwakilan dalam niat. Kurban, ini sudah dibahas sebelumnya, sebagai ibadah yang memerlukan niat, baik oleh pihak yang berkurban itu sendiri, atau diserahkannya kepada wakilnya, kecuali kurban nadar, maka tidak ada syarat niat, karena sudah nadar, itu sudah kepastian. Untuk memudahkan kerja, panitia hendaknya mengingatkan kepada orang yang kurban untuk mewakilkan niat kurbannya kepada panitia atau kepada wakil. Dalam mewakilkan niat, orang yang kurban harus menjelaskan kategori kurban yang akan dilaksanakan. Apakah kurban wajib atau ini kurban sunnah? Itu harus memberitahu. Karena hewan kurban yang disembelih menjadi kurban wajib atau sunnah itu tergantung pada ketentuan niatnya. Nah, dengan memilah ada penentuan niat kurban, ini tentu akan mempermudah dalam pendistribusian dagingnya kepada para mustahik dengan benar dan dengan tepat sasaran sesuai syariat. Karena antara kurban wajib dan kurban sunnah itu nanti ada perbedaan pada mustahiknya. Oleh karena itu, orang yang kurban harus memberitahu kepada panitia atau kepada yang mewakili. Bagian keempatnya, ketentuan perwakilan dalam penyembelihan. Pada dasarnya, mudhahi atau orang yang kurban itu disunahkan menyembelih sendiri hewan kurbannya jika ia mampu menyembelih dengan benar. Untuk itulah bagi wanita yang berkurban atau siapapun yang merasa tidak mampu, dianjurkan untuk mewakilkan penyembelihan kepada orang lain, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, dibahas dalam kitab Busral Karim. Orang yang menjadi wakil dalam menyembelih itu disyaratkan mampu dan menguasai tata cara dan aturan-aturan syariat dalam menyembelih dan berkurban. Ini dijelaskan juga di dalam Asnal Matalib, ya, bahwasanya tentang bagaimana orang yang menjadi wakil dalam menyembelih adalah disyaratkan dia itu orang yang mampu dan menguasai tata cara dan aturan-aturan syariat dalam menyembelih dan berkurban. Harus paham bagaimana mungkin dia mewakili kalau dia tidak memahami ilmu-ilmu tentang itu. Bagi orang yang berkurban yang disebut mudhahi, yang mewakilkan penyembelihan disunahkan menghadiri dan menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Demikian pula ajak keluarganya. Ini sunnah. Kemudian biaya penyembelihan, demikian pula biaya pengulitan atau biaya nyacak gitulah ya, sampai biaya membagikan perawatan hewan sejak penyerahan hingga penyembelihan, biaya pembagian segala macam, itu semua menjadi tanggung jawab orang yang berkurban, bukan tanggung jawab panitia. Bisa kita lihat di dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Ini saya hanya mengambil rangkuman-rangkuman saja dari persoalan-persoalan kurban. Untuk itu, dalam mewakilkan kepada panitia,
Mudhahi atau orang yang kurban wajib memberikan semua biaya tersebut kecuali apabila panitia menanggung biaya tersebut dengan sukarela. Udahlah, yang kurban tenang aja, segala kebutuhan pelaksana kurban ditanggung jawab panitia. Apa ada panitia begitu kalian? Tapi ingat, jangan ngambil dari kas masjid. Ya, tidak boleh itu. Tidak boleh, karena itu tidak ada hubungannya dengan urusan masjid. Kurban itu tersendiri. Kemudian selanjutnya, nah, seperti penjelasan sebelumnya ya, bahwa biaya-biaya tersebut tidak boleh diambilkan dari bagian hewan kurban. Sebab bagian dari hewan kurban tidak boleh dijadikan upah atau diperjualbelikan oleh mudhahi maupun panitia. Biaya-biaya itu menjadi tanggung jawab orang yang berkurban yang disebut mudhahi. Berikutnya, ketentuan perwakilan dalam pembagian. Orang yang berkurban dapat mewakilkan pembagiannya kepada orang lain dan panitia untuk membagikan daging dan bagian-bagian lain dari hewan kurbannya. Nah, kan boleh dibagikan sendiri juga ya. Ya. Sebaiknya wakil atau panitia yang menerima perwakilan pembagian menjelaskan kepada orang yang berkurban sunnah bahwa mereka disunahkan ikut memakan sebagian dari daging kurbannya, akan sebagai tabarukan, mengambil berkah. Sehingga ketika orang yang berkurban itu tidak mengambil haknya, maka hal itu sudah berdasar kesadaran dan pengetahuannya. Tidak semata-mata panitia tidak memberitahu sengaja, padahal dia kurban sunnah. Di situ ada haknya orang yang berkurban kalau membagikannya itu mewakilkan. Kemudian biaya pembagian menjadi tanggung jawab mudhahi, menjadi tanggung jawab orang yang kurban. Untuk itu, dalam mewakilkan kepada panitia, mudhahi wajib memberikan biaya pembagian kecuali panitia menanggung biaya tersebut dengan sukarela. Nah, ini juga sudah dijelaskan sebelumnya. Makanya tekniknya itu orang yang berkurban memberikan sejumlah biaya kepada panitia, dari mulai pemesanan hewan, pengurusan hewan, penyembelihan hewan, pengulitan sampai kepada pembagian, supaya tidak terlalu ribet gitu ya. Sudah sekian saja sampai selesai, sampai beres. Lanjut. Ketika panitia juga menjadi wakil dalam pembagian daging kurban, maka konsekuensinya daging kurban menjadi amanat yang harus dikelolanya dengan benar. Hati-hati, panitia yang membagikan daging kurban itu, dia itu adalah sebagai wakil dari orang yang kurban. Maka konsekuensinya daging kurban menjadi amanat, menjadi titipan. Hati-hati. Itu harus ditasarrufkan, harus dikelola dengan tepat, dengan benar. Sehingga tugas dan wewenang panitia adalah membagikan daging kepada para mustahiknya, yaitu orang-orang yang berhak menerima daging kurban itu, sesuai dengan amanat yang diterima dari orang yang kurban, yaitu membagikan daging kurbannya. Maka panitia tidak diperbolehkan mengambil atau memakan sedikit pun dari daging hewan kurban, kecuali kadar yang telah mendapatkan izin dari pihak orang yang berkurban, mendapatkan izin dari mudhahi. Dalam mewakilkan, panitia hendaknya mengingatkan kepada mudhahi untuk menjelaskan kategori ibadah kurbannya. Apakah kurban nadar atau kurban sunnah? Tadi sudah. Kenapa begitu? Sebab mempunyai perbedaan ketentuan dalam pembagian dagingnya. Ini sudah dibahas dalam video tentang nadar kurban dan sigot-sigotnya. Berikutnya masih dalam kepanitiaan dan mewakilkan. Ini permasalahan mencampur daging kurban. Mencampur daging kurban. Dalam pembagian daging kurban, panitia perlu berhati-hati
dan menghindari beberapa tindakan yang dapat menjadikan ibadah kurban terlaksana tidak sempurna. Di antaranya adalah mencampur semua daging hewan kurban, baik yang kurban sunnah ataupun yang nadar, yang kurban wajib. Nah, sehingga tidak jelas daging kurban mana yang harus disedekahkan semuanya kepada fakir miskin, ya kan? Dan mana yang tidak. Karena perbedaan tadi antara kurban wajib dengan kurban sunnah. Kemudian mencampur daging-daging hewan kurban sehingga tidak jelas lagi daging mana yang menjadi kurban dari masing-masing pengkurban, dari masing-masing orang yang kurban. Karena ditakutkan ada kambing kurban yang sebagian dagingnya tidak disedekahkan kepada fakir miskin, ya kan? Misalnya ada 10 kambing yang dicampur, ternyata 10 potong daging yang diberikan kepada orang miskin itu hanya berasal dari 1 ekor kambing. Padahal kambingnya ada 10. Yang dibagikan kepada fakir miskinnya ternyata semuanya itu dari 1 kambing. Bukan dicampur dari 10 kambing. Hati-hati. Karena dari semua itu harus ada untuk fakir miskinnya. Nah, untuk itu panitia harus memastikan lebih dahulu bahwa telah disisihkan daging murni dan yang masih segar dari setiap ekor kambing kurban sunnah yang akan disedekahkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Mencampur daging hewan kurban juga bisa menyebabkan tidak jelasnya daging kurban yang menjadi hak orang yang berkurban untuk dimakan sebagai tabaruk. Nah, untuk memenuhi hak orang yang berkurban dalam bertabaruk, maka panitia seyogianya memberikan kepada orang yang berkurban bagian dari hewan kurbannya sendiri. Itu. Nah, jadi sudah dipilihkan ya, Masya Allah. Ini panitia harus seteliti begitu. Bagaimana cara menghindari pencampuran daging? Cara menghindari pencampuran daging yang dilarang? Ya kan? Nah, untuk hal ini, untuk menyikapi beberapa kesalahan tadi, panitia harus memastikan langkah agar setiap daging hewan kurban benar-benar ada yang dibagikan kepada mustahiknya. Hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah jika sebagian anggota rombongan ada yang melaksanakan kurban wajib, maka panitia harus memisahkan semua yang menjadi hak sebagian anggota tadi dan wajib disedekahkan kepada fakir miskin karena ini kurban wajib. Kemudian, jika sebagian anggota rombongan ada yang tidak meniatkan ibadah kurban, melainkan hanya untuk menginginkan dagingnya saja untuk disate, tidak ada niat kurban ini mah, tapi pengen daging saja, maka haknya harus dipisahkan untuk diserahkan kepada pemiliknya. Nanti terserah dia mau diapain. Nah, karena dia memang tujuannya bukan untuk kurban. Kemudian ada satu lagi, masih dalam hal perwakilan atau kepanitiaan. Pencatatan administratif kepanitiaan kurban. Penting ini. Penyerahan hewan kurban kepada panitia atau wakil itu harus melalui pernyataan yang jelas dalam hal status kurbannya. Apakah ini sunnah ataukah ini wajib. Maupun urusan yang diserahkannya, menyembelih saja atau dengan yang lainnya, membagikan daging segala macamnya pada pihak ketiga umpamanya. Itu harus jelas dulu, nanti bagaimana. Oleh karenanya harus ada pernyataan mewakilkan, menyerahkan oleh pihak yang kurban, oleh mudhohi, dan penerimaan oleh pihak panitia. Lalu serah terima hewan kurban. Karena ini mengandung akad, harus jelas. Agar tercapai dan terlaksana aturan-aturan syariat dalam fikih kurban, maka panitia pengelolaan kurban hendaknya melakukan pencatatan administratif yang baik dan teliti, lebih-lebih dalam serah terima uang pembelian dan upah dan lain sebagainya, supaya tidak menjadikan persoalan kepada kurban itu.
Itu barangkali ringkasan-ringkasan atau rangkuman-rangkuman dari fikih-fikih kurban. Insya Allah masih ada beberapa hal yang akan disampaikan pada video berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.